Pemirsa, berita yang menjadi trending di media sosial yang pertama adalah United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO resmi menetapkan songket Malaysia sebagai warisan budaya tak benda dunia. Hal ini membuat para pengrajin songket kecewa. Apa mungkin dari masyarakat sendiri yang kurang mendukung sebagai salah satu penyebabnya kain songket di Indonesia kurang dipromosikan? Ada promosi tadi, baik itu di media cetak, media sosial, dan lain sebagainya. Pertama apa? Pakai. Bahan impor lokal ada dipakai, ada juga kan? Ini bilang di dalam bumi dimasuk dengan asing. Tenun merupakan identitas budaya yang sudah populer di Nusantara hingga mancanegara. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara penghasil tenun terbesar, terutama dalam hal keragaman corak yang dapat dilihat dari segi warna, ragam hias, dan kualitas bahan serta benang yang digunakan. Sebagai perwujudan kebudayaan, masing-masing daerah memiliki kain tenun yang berbeda-beda. Palembang dikenal sebagai kota penghasil songket bermutu tinggi. Namun songket bukanlah satu-satunya kain di kota Palembang. Ada juga yang disebut dengan kain tajung. Jika dilihat dari sejarahnya, kain sendiri sudah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Pikiran dasar kita menyatakan bahwa sesungguhnya kain itu jauh sebelumnya sudah ada. Misalnya ya, manusia zaman dulu itu menggunakan kain itu dari kulit kayu itu ditenun. Di Palembang, kain berkembang pesat saat adanya Kerajaan Sriwijaya. Karena lokasi yang strategis menjadi tempat persinggahan antar pedagang internasional. Waktu itu hilir mudik ya, kalau dari ulu ke hilir istilahnya itu, tapi kalau dengan pihak luar itu pastinya banyak para pedagang, musafir dan lain sebagainya yang masuk ke Indonesia, diantaranya India, Cina, Arab dan lain-lain. Nah, masa-masa itu bahan itu kita bisa dapatkan dari Tiongkok misalnya, atau juga dari India, itu bahan-bahan untuk tenun. Kalau India itu salah satu komoditi perdagangan yang mereka bawa itu adalah kain katun. Kalau Cina itu membawa kain sutra selain daripada kayak keramik dan lain sebagainya. Di masa Kerajaan Sriwijaya, karena banyaknya yang membawa budaya kain dari luar yang diserap masyarakat. Kalau kita tilik dari arca, ada dua arca yang ada di Candi Bumi Ayu, yang motif busananya itu adalah motif busana kain songket. Kita berkesimpulan bahwasanya songket itu sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Karena itu industri tenun, mulai dari songket, tajung dan lain-lain itu diduga mulai dari masa-masa itu. Perkembangan industri kain berlangsung sampai masa Kesultanan Palembang. Nah, di dalam arsip disebutkan pada masa Kesultanan di daerah kita Sumatera Selatan ini juga menghasilkan kain katun. Nah, katun ini adalah bahan dasar untuk membuat kain. Sehingga dikatakan karena perkembangan dari Kesultanan Palembang dan berhubungan dengan bangsa-bangsa asing, khususnya Belanda dan Inggris, maka kita katakan bahwa kain secara umum pada waktu itu otomatis juga sudah berkembang pada masa Kesultanan Palembang. Seperti itu. Pada masa Kesultanan Palembang, kain-kain terus berkembang di kalangan masyarakat dan dikenalkan berbagai macam jenis dan mode penggunanya. Selain songket, kain tajung juga mulai berkembang. Lalu, bagaimana proses berkembangnya kain tajung?
proses menjadi sebuah kain tajung, saya pikir ini tidak bisa dilepaskan dengan kain songket yang merupakan ratunya kain. Pada mulanya, songket itu kan hanya untuk perempuan, khususnya perempuan yang telah menikah. Terus timbul pertanyaan, terus yang bergaris pakai apa? Terus si bapak-bapak pakai apa? Seperti itu. Makanya saya tadi katakan bahwa ada diversifikasi nantinya ya. Jika songket itu identik untuk perempuan, terus laki-laki kan pakai apa gitu kan ya, nggak usah pakai kain apa, kan nggak mungkin kan seperti itu. Nah, saya pikir disinilah munculnya tajung seperti itu, walaupun kita belum tahu tajung itu berasal dari bahasa apa, maknanya apa, tapi intinya tajung itu adalah kain yang diperuntukkan buat kaum laki-laki, khususnya kaum bapak-bapak. Ya, kain tajung ini kan dipakai umumnya oleh laki-laki. Songket itu dulu oleh perempuan. Tapi perkembangan songket sekarang bisa laki-laki juga. Kain songket memang lebih dikenal daripada kain tajung karena bahan kain songket yang lebih mewah dan diperuntukkan kaum perempuan. Kehebatan, keluarbiasaan songket itu seolah-olah pihak luar itu melihat bahwa Palembang itu hanya songket aja. Padahal kan tidak demikian. Orang itu, manusia itu pasti akan berinovasi, melakukan, membuat hal-hal lain yang merupakan varian dari songket itu sendiri. Dulu ketika laki-laki itu jarang sekali memakai, kan ada nilai Palembang itu tidak boleh memakai sutra misalnya. Untuk laki-laki emas dan sutra itu adalah, maka dia memilih memakai tajung. Kain tajung merupakan salah satu jenis tenunan khas suku Palembang yang diperkirakan sudah ada sejak masa kerajaan Sriwijaya. Tajung memiliki corak warna cerah dengan motif beragam khas yang melambangkan Palembang. Tajung biasanya memiliki kombinasi dari motif garis yang membentuk kotak-kotak dan ornamen geometris yang dihasilkan dari proses limar atau pemelintiran benang. Sebenarnya kain tajung ini merupakan kain sarung tenun ya, tentunya kain tenun khas kota Palembang, dan dibuatnya sama seperti pembuatan songket. Kalau teman-teman lihat cara pembuatan kain tajung ini sangat sama seperti pembuatan kain songket, akan tetapi penggunaan kain tajung ini biasanya digunakan oleh pria di kota Palembang untuk kegunaannya kain sarung ataupun acara-acara adat tertentu. Dari orang tua lah istilahnya, itu lah cuman bedanya tidak lontur kan. Nah, cuci silakan tidak lontur kan. Zaman orang bapak saya lontur. Itu bedanya. Motif dari zaman dulu itulah kan. Ibarat tuh. Motif yang itu kan beda-beda Pak ya? Iya. Nah, itu ada nilai sejarahnya apa? Setahu aku kalau lain songket, kalau sejarahnya buang Cino ini kan kain katun. Ya kata bagi saya, ya motif inilah. Kalau songket beda memang kan. Ada sejarahnya kan. Bunga Cino itu kan katanya kan. Nah ini setahu aku kembang ini ya tidak tahu juga, tapi ya itulah motifnya kayak kembang gunung, lirik, nah itu kayak ibarat semanggian zaman dulu itu kan, nah, polosan itu zaman itu. Kain tajung bisa dibilang kain yang sederhana namun menarik perhatian. Motifnya memiliki ragam yang manis dan rupawan. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya saya punya ya, ini terbuat dari sutra. Kalau kita lihat seperti ini, dia kan hanya gini aja. Ya, seperti itu ya, seperti kain pada umumnya. Dan karena kondisi alat tenunnya itu hanya mampunya separuh, kan? Ini kan disambung. Seandainya ada ATBM yang lebih besar, saya pikir nggak perlu disambung, kan aneh jadinya kalau disambung itu. Kalau kondisi sekarang kan dia masih sambung. Nah, intinya sama dengan sarung-sarung yang lain, yaitu dia terdiri dari kotak-kotak, tetapi dia ada ciri yang seperti ini. Kalau perempuan kayaknya dia menjadi lebih ramai. Kalau kita bisa lihat, ini baju yang saya pakai seperti ini. Dan warna-warnanya biasanya lebih semarak. Kalau laki-laki itu biasanya kalau pink-pink muda, ya seperti itu. Ini abu-abunya juga abu-abu muda.
Kalau yang perempuan itu lebih cerah, lebih semarak lah, sesuai dengan keinginan perempuan yang suka lebih nyeleneh atau lebih berwarna-warni seperti itu. Dan ini karena kualitasnya baik sekali, kalau kita lihat ya, saya ingat orang tua-tua dulu kalau bilang kalau kain itu bagus kualitasnya, dia bisa diginiin. Seperti itu. Semakin dia halus buatannya, seperti batik-batik itu, maka dia bisa digenggam sampai terakhir. Itu yang harganya sangat mahal, seperti itu. Seperti songket aja, kalau dia mahal pasti lembut. Tapi kalau murah, harga sejutaan itu pasti keras, kasar seperti itu. Nah ini termasuk yang di atas sedikit agak kasar. Nah sekarang berkembang terus, misalnya soal motif ya. Di Tuan Kentang itu mereka kreatif membuat motif sendiri, jadi tidak ada khusus harus pakai motif yang lama, tidak. Ada mereka menyebut dengan kalau blongsong misalnya blongket gitu. Jadi tajung juga bisa dibuat kreatif. Nah karena itu tadi tidak memungkinkan dia akan lebih dicintai oleh orang muda. Apalagi dengan bahan bukan sutra lagi misalnya atau bahan katun dan sebagainya. Kan benang-benang itu sudah kemajuan teknologi makin canggih, makin bagus. Jadi bisa dari bahan yang lain. Kalau sutra misalnya ada nilai budaya kita yang tidak mentolerir sutra untuk misalnya nilai Islam, ya bisa saja benang-benang lain digunakan dan bisa digunakan untuk segala kepentingan dan itu tetap prestis karena dia bentuknya tajuk. Itu. Pak, itu yang di belakang mesin untuk benang ya Pak? Untuk gulung benang, iya. Boleh dilihatin Pak? Apa? Ini, Iya. ini malet ini nih. Maklumlah ibunya ngeprot maletnya, jadi ibu itu tuh. Tadi kan ini gulung benang paletan ini Mbak. Nah, ini kan untuk kembangnya, motif kembang kan. Nah ini motif kembang ini kan, kita palet dulu, namanya dipalet dulu namanya kan, benar kan? Tuh, ini nanti dipasuk di tenunan situ kan, ini. Nih baru habis kita masuk di mesin itu, kita tenun. Motif lah kalau jadi kayak gini. Baik ini, motif kembang ini kan. Sampean sen, minta kembang ini bisa kan? Misalnya kan. Warna kain apa? Misalnya putih merah bisa kan? Kembangnya sama rata gitu. Untuk alat ini sendiri Pak, alat-alat tenunnya, itu juga peninggalan dari Orang tua, iya. Ada perbaikan nggak Pak? Perbaikannya ada besi-besinya, gun, ini yang pukulan, teropong itu kan ada perbaikannya. Cuman kalau kayunya masih dari zaman kita kecil kan. Kalau gantinya paling ya sisir ini, gun, pukulan ini ya, nah itu ganti itu. Kalau kayu tetap masih. Emang ada tempat servisnya atau benar Kita sendiri bisa kan. Misal patah kita ganti yang mana kan. Gitu. Tapi setahu aku paling patah-patah yang ini aja, ini bawa ini kan. Kalau yang ini ganti kan, itu bisa kita sendiri prosesnya kan. Berarti kurang lebih 40 tahunan merawat sendiri. Iya, merawat sendiri aku sendiri kan, mandiri kan. Kalau parah kan bayar. Jadi misalnya warna apa, jengkol, apa kulit bawang itu kan, kita proses kan, bisa kan. Itu warna alam jadinya nanti. Kainnya warna alam. Itu. Dengan berkembangnya zaman, kain tajung dikembangkan dan diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kali ini siko-siko, kali ini dua sisir. Ini lewat siko bolong sarung. Kalau nggak sekarang nggak pakai itu lagi lah. Sekarang kan benang be mahal kan? Iya. Benang be dulu 700, sekarang 785. Naik dah harganya Bu? Naik. Nah, tetapi kan otomatis kalau bahan bakunya benangnya mahal, harganya pasti lebih mahal. Terus bagaimana kebutuhan untuk masyarakat?
yang kalangan menengah ke bawah, makanya munculnya katun seperti itu. Motif bisa sama, tetapi bahan baku bisa beda, kualitas tidak otomatis berbeda seperti itu. Yang semi sutra dulu jual 250 ya. Sekarang stop dulu, semi mahal sutranya kan. Nah, bahan bakunya tinggi kan. Jadi kita proses katun aja. Di zaman masa kini, kain tajung sudah jarang dikenal, bahkan para generasi muda yang belum mengetahui jenis kain tajung. Coba kamu angkat kain Palembang aja, ya memang nggak terkenal. Namanya kain tajung. Nah, dari situlah saya tertarik untuk mengangkat karena memang jarang didengar. Gitu, memang nggak terkenal kain itu. Kalau kesusahan mencari info banyak ya. Yang pertama itu mulai dari sumber, karena sumber untuk bentuk fisik seperti buku itu sangat minim. Karena tulisan baik artikel, buku, ya dokumen dan lain sebagainya itu sangat-sangat minim. Baik itu foto di internet dan lain sebagainya itu sangat minim. Kan kalau tajung itu kan sebenarnya tuh namanya tuh pertama gebeng ya, gebeng. Nah, gebeng itu ada 2 jenis, ada tajung, ada blongsong. Nah, kalau blongsong sendiri itu untuk cewek sama seperti tajung, tapi karena penggunaannya beda, jadi dibedakan. Ada tajung, ada blongsong. Nah, ini saya bawa contohnya nih. Ini kain blongsong khas untuk cewek, karena saya cewek, jadi saya bawanya blongsong ya, bukan tajung. Kalau tajung itu khusus untuk laki-laki. Nah, ini kain blongsong. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, kain blongsong. Nah, ini ada selendangnya. Nah, ini ya, kalau untuk blongsong ini kan khusus cewek. Nah, karena cewek tadi dia ada 2 kainnya. Ada yang untuk dipakai sebagai selendang ya. Ada yang dipakai untuk sebagai kain bawahan. Nah, ini. Yang ini apa yang ini? Ini. Kan gini kan. Kalau untuk biasanya untuk kalau sholat ini kan, nih, tuh kan, ini kan, nih kalau untuk sholat kan. Kalau untuk pengantin diangkat separuh, sholat kan, iya kan, sholat. Kalau untuk ada acara yang untuk panitia pengantin, biasanya dipakai ini, separuh harga ini kan, ditarik ini. Untuk ada panitia tuh, ada kan? Nah, dipakai ini dia. Oke, nah. Kebanyakan merah warnanya. Nah, ini kan biasanya tuh. Nah, separuh ini. Gini. Nah, dipakai gini. Untuk panitia pengantin itu kan, pernikahan itu. Ya, yang dari sutra itu umumnya nggak boleh dibawa sholat. Itu kan dulu biasanya dipakai untuk rumpak gitu ya, rumpak bagi orang-orang yang mau ke tempat-tempat resepsi pernikahan. Tapi ada juga yang bawa sholat gitu ya. Dan sekarang itu tampaknya mulai longgar bahwa laki-laki tidak boleh memakai sutra. Tapi orang-orang Palembang yang paham betul salaf itu memang enggak. Penggunaan kain tajung ini biasanya digunakan oleh pria di Kota Palembang untuk kegunaannya kain sarung ataupun acara-acara adat tertentu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat, biasanya kain tajung ini digunakan dalam beberapa pemilihan dalam acara. Sekarang kan apalagi sudah masuk ke modernisasi saat sekarang ini, kadang beberapa acara adat orang tua pengantin kadang juga menggunakan kain sarung ini dan atasannya itu jas. Ini seperti blazer. Ini full tajung ya, jadi blazer ini biasanya nih kayak gini. Ini full kain tajung. Nah, biasanya ini digunakan atau saya rent untuk
pemilihan seperti itu, digunakan baju-baju ini untuk acara-acara pemilihan, kadang dipakai anak-anak. Terus ada juga seperti dress, ini dress tajung. Nih biasanya kan kain tradisional kan nggak mungkin kan dibuat orang dress, tapi aku buat dress. Kemeja. Tuh, jadi saya buat atasannya seperti sedikit di atas dada saja, sentuhan kain tajungnya dan di bagian lengan. Terus yang terakhir masih ada satu lagi nih, dan dipadukan dengan kulot di dalamnya. Jadi kesannya lebih modern. Jadi kain tradisional bisa dijadikan lebih modern. Nah, dari kain-kain ini aku buat itu ada sekitar 14 piece, dan mungkin nggak ada lagi, tapi masih ada dokumentasinya di Instagram. Alhamdulillah kalau misalnya kayak gini banyak loh peminatnya. Rata-rata yang minat mungkin di kalangan yang udah bekerja seperti itu. Mungkin kan mereka kan senang dengan ada sentuhan-sentuhan kain karena dikombinasi, karena tidak full kain. Jadi mereka senang. Jadi series yang 14 itu rata-rata udah terjual. Gitu. Jadi kalau ini sayang aku jual karena ini full, jadi cukup aku rentalin aja, ini disewain. Dia pribadi, dia mantan pegawai juga kan, jadi hubungannya ke luar negeri mainnya kan. Nah, Pak Misro, kalau Pak Misro sanggup 100 potong sebulan, saya tampung, aku yang beli, ada gitu siap. Generasi muda sebagian hanya mengetahui kain tajung adalah kain sarung biasa. Akankah kearifan lokal dari kain tajung ini akan mengglobal? Mungkin ini adalah pertanyaan yang terjawab ketika hadirnya industri kreatif yang mengembangkan kain tajung untuk lebih dicintai. Oh, yang penting anak muda sekarang tuh kreatif aja kan. Kalau bidang apa tujuannya, misalnya kamu di bidang ada timbul apa fashion apa itu aja, di kreatif aja, di model apa dibikin itu kan. Jadi insya Allah lah mudah cari duit tuh. Dan ini adalah kekayaan budaya kita yang kalian golongan generasi muda itu harus melestarikan. Gimana sih cara melestarikannya? Yang pertama apa? Pakai. P-A-K-A-I, pakai. Ya, bukankah perbuatan itu 1000 kali lebih baik daripada kata-kata seperti itu? Ya, ini salah satu bentuk industri kreatif yang harusnya berkembang terus-menerus, dan kemudian tentu harus disosialisasikan terus bahwa memakai tajung itu artinya juga mencintai industri kita sendiri, jadi mencintai lokalitas gitu ya. Yang kedua, kalau ada kreativitas untuk membuat corak yang lebih disukai, senangi oleh anak muda, jadi seleranya itu mungkin lebih baik. Jadi pengrajin-pengrajin tajung seharusnya juga menyesuaikan dengan nilai-nilai kekinian. Karena namanya budaya itu tidak pernah statis, dia akan dinamis, berkembang dan berkembang terus. Barangkali itu jadi boleh saja jadi disosialisasikan dan dikembangkan sehingga dicintai oleh generasi muda. Upaya pelestarian tajung dan blongsong juga dapat mempertahankan kearifan lokal yang ada di Palembang, yaitu budaya menenun. Untuk tajung dan blongsong sudah mulai ditenun di Tuan Kentang sejak tahun 1960. Tradisi inilah yang harus tetap dijaga agar eksistensi kearifan lokal menenun tetap bertahan di Tuan Kentang. Semoga kain tajung ini tak berujung untuk lenyap di pertempuran industri kain seperti motif khasnya dan ide pegiat fashion yang tidak berujung untuk mengembangkan kain tajung.